Bab 10 Pancasila sebagai landasan etika bisnis. Pengantar bab. Bangsa Indonesia sudah merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam berperilaku dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam bisnis. Norma-norma etika bangsa Indonesia bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa yang adiluhung. Rumusan norma etika tersebut tercantum dalam Ketetapan MPR No. VI-MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. TEP MPR tersebut merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Rumusan mengenai etika kehidupan berbangsa ini disusun dengan tujuan untuk memberikan penyadaran tentang betapa pentingnya etika dan nilai moralitas dalam kehidupan berbangsa. Beberapa uraian utama etika dalam kehidupan berbangsa adalah yang menekankan pada aspek etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga dan bangsa Indonesia. Salah satu etika bangsa Indonesia adalah etika ekonomi dan bisnis. Tujuan umum. Setelah membaca dan mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan mampu menjelaskan bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara menjadi pedoman dan landasan dalam berperilaku dan bersikap dalam kegiatan bisnis. Tujuan khusus. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi, menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai sumber norma hukum, menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai sumber norma etik dalam bisnis, menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa sebagai landasan tanggung jawab pelaku bisnis. Materi bab. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental dalam penyelenggaraan segala aktivitas di negara Indonesia. Pancasila dengan 5 sila yang pada hakikat berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila yang dimaksud adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara singkat dapat diuraikan bahwa dari kelima sila tersebut merupakan nilai utama dalam kehidupan, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Adapun makna nilai dalam Pancasila tersebut adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti bahwa adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memiliki arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antar umat beragama. Dalam pelaksanaan lebih jauh, bahwa setiap orang harus menghargai dan menjaga keyakinan dan kepercayaan orang lain. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti tentang kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal berdasarkan pada nilai kemanusiaan. Rasa keadilan dan adab yang diterapkan menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia sebagai pengakuan derajat manusia di seluruh dunia yang sejajar. 3. Persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna pada usaha persatuan dan bersatu sebagai rakyat Indonesia untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. Sila keempat ini juga menggambarkan demokrasi yang dijunjung oleh bangsa Indonesia. Dari makna sila keempat Pancasila dapat dilihat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus mengedepankan demokrasi di atas apapun. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dalam berbagai segi kehidupan. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu juga sebagai bangsa Indonesia hendaknya berperilaku suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri dan menghormati hak orang lain, serta melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pengamalan Pancasila sila kelima adalah dengan menunjung tinggi sikap gotong royong, adil kepada sesama, menghargai dan menghormati hak dan kewajiban satu sama lain. Pengamalan lain dari Pancasila sila kelima adalah aktif untuk mengikuti kegiatan sosial demi kepentingan bersama seperti mengikuti organisasi sosial, ikut kerja bakti di lingkungan sekitar rumah atau bersama-sama melakukan santunan anak yatim. Pancasila sebagai sumber norma hukum. Pancasila sebagai sumber nilai dengan menjadikan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila yang berkedudukan sebagai Grand Norm, norma dasar, atau Staats Fundamental Norm, norma fundamental negara, dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan dan peraturan-peraturan lain pada hakikat merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Ketetapan MPR No. II MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 3. Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Perpu. 5. Peraturan Pemerintah. 6. Keputusan Presiden. 7. Peraturan Daerah. Pancasila sebagai sumber norma etika. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral yang merupakan kristalisasi dari nilai-nilai warisan luhur bangsa Indonesia. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral etik. Norma-norma etika digunakan sebagai pedoman dasar dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma etika tersebut bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam Ketetapan MPR No. VI MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Pada TEP MPR No. VI MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat merupakan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku yang merupakan cerminan dari nilai-nilai keagamaan dan kebudayaan yang sudah mengakar dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun uraian etika kehidupan berbangsa tersebut adalah 1. Etika sosial dan budaya. Etika ini bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam dengan menampilkan kembali sikap jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai, saling mencintai, dan tolong-menolong di antara sesama manusia dan anak bangsa. Senafas dengan itu juga menghidupkan kembali budaya malu, yakni malu berbuat kesalahan dan semua yang bertentangan dengan moral agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
Untuk itu, perlu dihidupkan kembali budaya keteladanan yang harus dimulai dan diperlihatkan contohnya oleh para pemimpin pada setiap tingkat dan lapisan masyarakat. 2. Etika politik dan pemerintahan. Dalam etika politik dan pemerintahan dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif. Etika ini untuk menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau dari orang per orang ataupun kelompok orang serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika pemerintahan mengamanatkan agar para pejabat memiliki rasa tanggung jawab tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya merasa telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam etika pemerintahan, terdapat anggapan bahwa melalui penghayatan yang etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan. Aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi, akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karenalah terpanggil untuk menjaga amanah yang diberikan, melalui pencitraan perilaku hidup sehari-hari. Dalam lingkup profesi pemerintahan misalnya, ada nilai-nilai tertentu yang harus tetap ditegakkan demi menjaga citra pemerintah dan yang dapat menjadikan pemerintah mampu menjalankan tugas dan fungsinya. Di antara nilai-nilai tersebut, ada yang tetap menjadi bagian dari etika dan ada pula yang telah ditransformasikan ke dalam hukum positif. Contohnya, tindakan kolusi dengan orang maupun kelompok tertentu, lebih tepat dipandang sebagai pelanggaran etika daripada pelanggaran hukum. Mengapa hal ini lebih cenderung kepada pelanggaran etika? Karena, hukum belum secara rinci mengatur tentang bentuk pelanggaran yang umumnya berlangsung secara diam-diam dan tersembunyi. Oleh karena itu, seorang pejabat pemerintah yang ketahuan melakukan tindakan kolusi, sekalipun tidak dapat selalu dituduh melanggar hukum berarti ia dinilai telah melanggar etika, sehingga secara profesional dan moral, tetap dapat dikenakan sanksi. Kolusi merupakan sikap tidak jujur dengan cara membuat kesepakatan tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai jaminan agar segala urusannya menjadi lancar. Etika pemerintahan seharusnya dapat dikembangkan dalam upaya pencapaian misi, artinya untuk setiap tindakan yang dinilai tidak sesuai serta dianggap tidak mendukung, apalagi dirasakan dapat menghambat pencapaian misi dimaksud, maka dianggap sebagai satu pelanggaran etik. Pegawai pejabat pemerintah yang malas masuk kantor, tidak secara sungguh-sungguh melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya, minimal dapat dinilai telah melanggar etika profesi pegawai negeri sipil. Mereka yang menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dengan merugikan kepentingan umum pada hakikat telah melanggar etika pemerintahan. Etika pemerintahan mengamanatkan agar pejabat memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara. Etika ini dimaksud untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien dan efektif serta menumbuhkan suasana politik yang demokratis yang bercirikan keterbukaan, rasa bertanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar walau datang dari orang per orang ataupun kelompok orang, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Etika politik secara substantif. Pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas, legitimasi hukum, secara demokrasi, legitimasi demokrasi, dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral, legitimasi moral. Etika politik ini harus direalisasikan oleh setiap individu yang ikut terlibat secara konkret dalam pelaksanaan pemerintahan negara. Tujuan etika politik adalah mengarahkan ke hidup yang baik,
bersama dan untuk orang lain, dalam rangka memperluas lingkup kebebasan dan membangun institusi-institusi yang adil. Definisi etika politik membantu menganalisis korelasi antara tindakan individu, tindakan kolektif dan struktur-struktur yang ada. Dalam perspektif ini, pengertian etika politik mengandung 3 tuntutan. 1. Upaya hidup baik bersama dan untuk orang lain. 2. Upaya memperluas lingkup kebebasan, dan 3. Membangun institusi-institusi yang adil. Dengan adanya tiga tuntutan tersebut saling terkait. Hidup bersama dan untuk orang lain tidak mungkin tercipta kecuali bila menerima pluralitas dan dalam kerangka institusi-institusi yang adil. Institusi-institusi yang adil memungkinkan perwujudan kebebasan yang mencegah warga negara atau kelompok-kelompok dari perbuatan yang saling merugikan. Kebebasan warga negara mendorong inisiatif dan sikap yang kritis terhadap institusi-institusi yang tidak adil. Pengertian kebebasan dimaksudkan sebagai syarat fisik, sosial, dan politik yang perlu demi pelaksanaan konkret kebebasan atau democratic liberties, kebebasan pers, kebebasan berserikat dan berkumpul, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan sebagainya. Dalam konteks ini pembicaraan mengenai ingatan sosial erat kaitannya dengan etika politik. Apalagi, berbagai kasus kekerasan dan pembunuhan massal selalu terulang di Indonesia. Dari pengalaman ini orang mulai curiga jangan-jangan tiadanya proses hukum terhadap kekerasan dan pembunuhan yang terjadi merupakan upaya sistematik untuk mengubur ingatan sosial. Jadi dengan uraian di atas, maka etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang jujur, bertata krama dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sifat munafik serta tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. 3. Etika ekonomi bisnis. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang mencerminkan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Hal itu bertujuan menghindarkan terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang bernuansa KKN ataupun rasial yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan. Untuk lebih mendalam maka pengertian etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi baik secara pribadi institusi, kelembagaan serta dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi, supaya dapat terwujudnya ekonomi yang jujur dan dapat melahirkan persaingan yang sehat dan dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membantu perekonomian yang lebih maju. Sedangkan arti bisnis sebagai suatu fenomena sosial yang begitu hakiki tidak bisa dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, termasuk juga aturan-aturan moral. Namun demikian, kadang-kadang kehadiran etika dalam bidang bisnis masih diragukan. Dalam masyarakat seringkali beredar anggapan bahwa bisnis tidak mempunyai hubungan dengan etika atau moralitas. Menurut pendapat dari De George, itu semua hanyalah mitos atau cerita dongeng saja. Dalam hal ini diketemukan 3 gejala dalam masyarakat yang menunjukkan sirnanya mitos tersebut, yaitu A. Media massa baik cetak maupun elektronik yang sering memuat liputan luas tentang skandal-skandal dalam bidang bisnis. Bisnis ternyata disoroti tajam oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu-ragu langsung mengaitkan bisnis dengan moralitas. B. Bisnis diamati dan dikritik oleh semakin banyak non-government organization, LSM, terutama LSM konsumen dan LSM pecinta lingkungan hidup dan apa yang disimak adalah yang berkonotasi etika. C. Bahwa bisnis itu sendiri mulai prihatin dengan dimensi etis dalam kegiatannya. Dengan demikian, bisnis harus berlaku etis. Keharusan ini bisa ditinjau dari segi agama teologis, segi filsafat yang modern, maupun filsafat Yunani kuno sekalipun. Menurut agama, sesudah kehidupan jasmani ini manusia hidup terus dalam dunia baka, di mana Tuhan sebagai hakim akan mempertimbangkan dan menghukum kebaikan dan kejahatan manusia. Pandangan ini didasarkan atas iman, kepercayaan. Meskipun tentu sangat diharapkan setiap pelaku bisnis akan dibimbing oleh iman kepercayaannya, menjadi tugas agama mengajak para pemeluknya untuk tetap berpegang pada motivasi moral.
Suatu pendekatan yang menarik telah disarankan oleh Mark Casson, 1993, dengan menyatakan bahwa sejumlah nilai etika dapat memberikan legitimasi atas tindakan ekonomi dan karenanya memberikan suatu keuntungan, manfaat moral, sementara tindakan yang dilihat sebagai tidak sah memberikan kerugian manfaat moral. Keuntungan atau kerugian manfaat moral akan dievaluasi dibandingkan dengan kerugian dan keuntungan materi yang terlibat. Manfaat etika ekonomi terhadap bisnis adalah untuk mewujudkan perekonomian di dunia ini lebih maju dan supaya melahirkan persaingan sehat tidak ada kecurangan dalam berbisnis. Dengan adanya manfaat etika ekonomi maka terciptalah A. Lahirnya persaingan sehat, fairness competition. B. Keadilan. C. Kerjasama, cooperations. D. Kejujuran, honesty. Dengan terciptanya persaingan sehat, keadilan, kerjasama, dan kejujuran maka kita dapat terhindar dari praktik-praktik monopoli, oligopoli dan KKN, karena jika sampai terjadinya monopoli, oligopoli, dan KKN maka perekonomian di dunia ini dapat mengalami kehancuran yang besar. Oleh karena itu penting etika terhadap bisnis. Etika bisnis ini terlihat dalam praktik bisnis, seperti investasi, produksi, distribusi, promosi, konsumsi, dan hubungan karyawan dengan perusahaan. Penerapan etika bisnis Islam juga terlihat pada penanganan krisis ekonomi, hubungan bisnis internasional dan krisis lingkungan hidup. Sistem ekonomi Pancasila berdasarkan jalur legal formal menegaskan bahwa sistem ekonomi Indonesia harus diselenggarakan sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 ayat 1-4. Perekonomian Indonesia disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung pengertian bahwa kegiatan perekonomian harus mengedepankan aspek kekeluargaan. Ini berarti, ada kepedulian. Kepedulian kepada kepentingan dari orang atau kelompok yang secara ekonomis tidak mampu. Kepedulian juga mengandung pengertian solidaritas humanis yang melampaui kemanusiaan genealogis. Melampaui kekeluargaan genealogis primordial. Ini berarti pula, siapapun yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis harus dipandang sebagai bagian dari anggota keluarga. Penderitaan yang dihadapi seseorang dirasakan oleh anggota secara keseluruhan. Demikian pun, kebahagiaan yang dirasakan oleh seseorang merupakan kebahagiaan yang dirasakan semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis. Ini adalah moralitas Pancasila, yang terkandung dalam ayat 1 pasal 33 UUD 1945. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hayat hidup orang banyak dikuasai negara. Penguasaan dan pengusahaan oleh negara atas usaha produksi tertentu dimungkinkan untuk melindungi kepentingan orang banyak, masyarakat banyak. Pengusahaan dan pengusahaan oleh orang per orang atau badan usaha swasta dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat banyak. Mengapa? Karena orientasinya mencari keuntungan pribadi lebih menonjol dibandingkan kepentingan rakyat banyak. Kalaupun usaha produksi itu mencari keuntungan, tetapi keuntungan yang akan diperoleh akan dikembalikan kepada kepentingan masyarakat banyak. Usaha produksi seperti air, telkom, listrik, dan BUMN sejenisnya sudah seharusnya dikuasai negara untuk kepentingan masyarakat umum. Ada kewajiban moral yang terkandung dalam ayat ini bahwa perusahaan-perusahaan yang menguasai hayat hidup orang banyak dikelola demi kemakmuran rakyat bukan kemakmuran segelintir orang. Tetapi ada fakta yang menunjukkan pada beberapa dekade belakangan ini, bahwa badan usaha milik negara hanya menguntungkan kepentingan orang dan kelompok tertentu, misalnya terlihat dari gaji pegawai atau direksi BUMN yang gajinya tergolong fantastik besarnya. Apakah Anda setuju? 4. Etika penegakan hukum yang berkeadilan. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan, dan keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang ada. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi hukum sejalan dengan menuju kepada pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Dalam kaitan hal ini Indonesia sebagai negara berkembang yang mempunyai populasi ketiga terbesar dunia yang terdiri berbagai macam etnis, agama, dan kebudayaan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki keunikan sekaligus mempunyai beragam dinamika dalam berbangsa dan bernegara. Meminjam pendapat Thomas Jefferson, kekuatan demokrasi terletak pada mozaik indah, kebebasan berserikat, yang lepas dari pengaruh dan pengawasan pemerintah, demokrasi dalam urusan-urusan internal organisasinya, dan yang anggotanya terdiri dari masyarakat sipil.
Ketika masyarakat kuat dan beradab, maka dengan sendirinya negara akan menjadi negara berdaulat. Dalam kehidupan alam demokrasi, persamaan hak dan perlindungan hak-hak dasar adalah tujuan utama untuk menciptakan sebuah negara demokratis. Hukum sebagai alat selayaknya menjadikan demokrasi semakin bernyawa dan hidup. Keseragaman dan kesatuan gerak antara hukum dan demokrasi sudah selayaknya diciptakan demi menciptakan sebuah negara demokrasi yang bermakna. 5. Etika keilmuan dan disiplin kehidupan. Etika keilmuan dimaksudkan adalah untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di samping itu juga dalam etika keilmuan menegaskan bahwa begitu sangat pentingnya budaya bekerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah. Untuk keberhasilan dalam hal perilaku berdasarkan pada norma-norma etik kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai berikut. A. Proses penanaman dan pembudayaan etika tersebut hendaknya menggunakan bahasa agama dan bahasa budaya sehingga dapat menyentuh hati nurani dan mengundang simpati dan dukungan seluruh masyarakat. Apabila sanksi moral tidak lagi efektif, langkah-langkah penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan konsisten. B. Proses penanaman dan pembudayaan etika dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis, dan persuasif, tidak melalui pendekatan cara indoktrinasi. C. Pada pelaksanaan gerakan nasional etika berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat secara sinergik dan berkesinambungan yang melibatkan seluruh potensi bangsa, pemerintah ataupun masyarakat. D. Dikembangkannya etika-etika profesi, seperti etika profesi hukum, profesi kedokteran, profesi ekonomi, dan profesi politik yang didasari oleh pokok-pokok etika ini yang perlu ditaati oleh segenap anggotanya melalui kode etik profesi masing-masing. Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa sebagai landasan tanggung jawab pelaku bisnis. Pada prakteknya etika bisnis menyatakan bahwa sikap pelaku bisnis tanpa tanggung jawab sebelum kelalaian serta sikap tak acuh bisnis berubah menjadi suatu yang berbahaya, dan pelanggaran tidak lagi menjadi pelanggaran etika semata-mata namun dapat berubah menjadi tindakan kriminal. Etika bisnis sebagai etika terapan, memiliki tujuan untuk memberikan dasar bagi pelaku bisnis untuk mengupayakan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan, dan tidak mengorbankan orang lain. Tindakan dan perilaku bisnis merupakan salah satu bagian dari aktivitas manusia Indonesia. Tindakan dan perilaku bisnis manusia Indonesia sudah seharusnya didasarkan pada moralitas Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi, dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia harus meresapi semua kegiatan bangsa Indonesia termasuk kegiatan dan aktivitas bisnis sehari-hari. Kegiatan bisnis selalu berhubungan dengan proses produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, selain pelaku ada karyawan, ada pelayan, pengirim dan juga konsumen. Semua komponen berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kapasitasnya. Prinsip moral yang melandasi pekerjaan itu bersifat mutlak, kalau proses produksi itu dijalankan dengan etis. Prinsip moral itu berasal dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Produk yang dihasilkan harus produk yang berkualitas. Karena produk itu dikonsumsi oleh konsumen. Sangatlah etis jika produk yang dihasilkan adalah produk yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen yang mengkonsumsinya. Sangat tidak etis apabila produk yang dihasilkan tidak berkualitas bahkan merugikan konsumen yang mengkonsumsinya. Maka, produk yang mengandung formalin, bahan pengawet yang berbahaya bagi kesehatan, mudah rusak dan membahayakan pemakainya dipandang tidak etis. Proses produksi yang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup juga dapat dipandang sebagai tidak etis karena membawa dampak negatif bagi kehidupan manusia. Tanah longsor,
Kerusakan lingkungan bekas areal tambang, limbah beracun yang mencemari lingkungan dapat dipandang sebagai tidak etis. Karena, ia membawa dampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan hidup secara keseluruhan. Kegiatan bisnis mulai dari proses produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa dapat dilihat dari moralitas Pancasila. Moralitas Pancasila terletak pada dua jalur orientasi dan jalur yuridis formal. Jalur orientasi berkenaan dengan nilai-nilai moral yang termuat dalam sila-sila Pancasila yaitu, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Jalur yuridis formal termuat dalam Pasal 23A, Pasal 27 Ayat 1, Pasal 27 Ayat 2, Pasal 33 Ayat 1-3, dan Pasal 34. Isi dari pasal-pasal ini memberi dasar yuridis tentang apa yang harus dilakukan oleh pelaku bisnis dalam kehidupan bisnis. Dalam kegiatan bisnis, hampir setiap orang berlomba-lomba mengejar keuntungan materi yang sayangnya, terkadang dilakukan tanpa kepedulian lagi terhadap nilai-nilai luhur apapun juga. Bertumpuknya modal dalam sebuah grup bisnis, disertai masalah jalinan tali temali antara sementara birokrat dengan kelompok bisnis tertentu, menimbulkan dampak pada nilai materi semata-mata yang di Indonesia dikenal istilah korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Di Indonesia juga telah beredar sarkasme berupa semboyan, keuangan yang maha kuasa, atau istilah lain, kasih uang habis perkara, maju tak gentar membela yang bayar, maupun semboyan sarkastis lain. Wet bahasa Belanda sama dengan hukum kalah oleh wit, singkatan dari duit, sehingga sudah merupakan tugas semua orang dengan ideologi nilai Pancasila supaya sarkasme seperti itu bisa hilang yaitu dengan sikap serta tindakan yang serius melakukan pemberantasan terhadap praktik-praktik bisnis yang negatif tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Hasil kajian Philippus 2021, perilaku etis dalam kegiatan bisnis menjadi suatu kewajiban moral. Perilaku etis itu tidak hanya sebatas perilaku yang tampak berupa sikap gestur tubuh dan ucapan oral berupa kata-kata yang diperlihatkan para pelaku bisnis dalam kegiatan bisnis. Perilaku etis juga diperlihatkan pula pada tindakan-tindakan konkret yang dilakukan pelaku bisnis yang berdampak pada diri individu perorangan, kelompok masyarakat maupun umat manusia pada umumnya. Perilaku etis tampak dari akibat atau konsekuensi dari tindakan. Apakah tindakannya membawa kesejahteraan bagi individu yang terlibat dalam perusahaan atau tidak? Apakah tindakannya membawa kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya atau tidak? Kalau perilaku dari pemilik atau pengelola perusahaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi individu maupun masyarakat pada umumnya, maka kita dapat menyatakan bahwa tindakan atau perilaku perusahaan itu tidak etis. Ada beberapa perilaku etis yang penting. Pertama, keadilan. Keadilan adalah keutamaan moral yang membuat seseorang pelaku bisnis memberikan kepada orang lain apa yang menjadi hak orang lain. Orang lain di sini adalah karyawan yang ikut berpartisipasi di dalam mengembangkan perusahaan. Hak-hak karyawan untuk mendapatkan upah yang layak adalah kewajiban moral perusahaan. Orang lain di sini adalah para supplier dan distributor yang ikut membesarkan perusahaan. Memberikan apa yang menjadi hak dari supplier dan distributor merupakan suatu tindakan etis. Orang lain atau pihak lain di sini adalah lembaga pemerintah yang menuntut kepada perusahaan untuk membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Orang lain di sini adalah masyarakat sekitar perusahaan. Perhatian kepada masyarakat sekitar perusahaan merupakan suatu tindakan yang adil. Kedua, kerendahan hati. Kerendahan hati menjadi keutamaan yang membuat seseorang tidak menonjolkan diri walaupun situasi memungkinkan. Kerendahan hati merupakan sikap moral untuk menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh perusahaan hanya mungkin terjadi berkat kerjasama dengan pihak lain. Ketiga, kerendahan hati melahirkan kejujuran. Kejujuran melahirkan pribadi yang tidak menipu dan berbohong dalam transaksi bisnis. Keempat, kepercayaan. Kalau transaksi bisnis dilakukan dengan penuh kejujuran maka kepercayaan masyarakat akan kegiatan bisnis pun lahir secara otomatis. Kepercayaan melahirkan sikap etis yang bersedia menerima mitranya sebagai orang yang dipercaya dalam kegiatan bisnis. Kelima, kebijaksanaan. Perilaku etis yang bijaksana, yaitu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang tepat dalam transaksi bisnis. Bisnis yang etis tentu dikelola didasarkan pada prinsip keadilan. Keadilan didasarkan pada keinginan untuk membagi kekayaan perusahaan secara adil kepada mereka yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung. Keadilan distributif ditentukan oleh perusahaan berdasarkan pada nilai moralitas yang dianutnya. Mereka yang memiliki kejujuran,
Kerendahan hati dan bijaksana akan mendistribusikan pendapatan perusahaan secara lebih adil kepada mereka yang terlibat dalam pengelolaan perusahaan. Keadilan itu juga ditentukan oleh kontrak dan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja. Kontrak dan kesepakatan itu dilakukan tanpa tekanan apalagi intimidasi. Kontrak dan kesepakatan lahir dari kebebasan antara dua belah pihak. Karena posisi perusahaan pada dasarnya lebih kuat dari karyawan, maka sudah seharusnya pemberian upah kepada karyawan ditentukan oleh kepedulian perusahaan terhadap kebutuhan karyawan. Perlatihan. Jelaskan nilai-nilai dasar Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jelaskan etika ekonomi dan bisnis yang merupakan bagian penting dalam pengamalan nilai Pancasila. Uraikan dan jelaskan pokok-pokok ketetapan MPR No. VI MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pancasila sebagai etika kehidupan berbangsa sebagai landasan tanggung jawab pelaku bisnis. Rangkuman. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental dalam penyelenggaraan segala aktivitas di negara Indonesia. Pancasila dengan 5 sila yang pada hakikat berisi 5 nilai dasar yang fundamental. Nilai-nilai dasar dari Pancasila yang dimaksud adalah nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara singkat dapat diuraikan bahwa dari kelima sila tersebut merupakan nilai utama dalam kehidupan, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Negara Indonesia memiliki hukum nasional yang merupakan satu kesatuan sistem hukum Indonesia. Sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada Pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila yang berkedudukan sebagai Grand Norm, norma dasar, atau Staats Fundamental Norm, norma fundamental negara, dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila. Norma-norma etika digunakan sebagai pedoman dasar dalam bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma-norma etika tersebut bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam ketetapan MPR No. VI MPR 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa mengedepankan kejujuran, amanah, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap toleransi, rasa malu, tanggung jawab, menjaga kehormatan serta martabat diri sebagai warga bangsa. Etika ekonomi dan bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi, baik oleh pribadi, institusi maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi, dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang mencerminkan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan bersaing, serta terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui usaha-usaha bersama secara berkesinambungan. Kegiatan bisnis selalu berhubungan dengan proses produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ini melibatkan banyak pihak, selain pelaku ada karyawan, ada pelayan, pengirim dan juga konsumen. Semua komponen berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan kapasitasnya. Prinsip moral yang melandasi pekerjaan itu bersifat mutlak, kalau proses produksi itu dijalankan dengan etis. Prinsip moral itu berasal dari nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Produk yang dihasilkan harus produk yang berkualitas. Karena produk itu dikonsumsi oleh konsumen.